Kayaknya film ini juga punya value kalau semakin ramai lu nonton, semakin bernilai filmnya gitu, semakin seru banget gitu. Betul. Gimana? Ya, seru banget ya. Panas. For konteks gue nonton ini kedua kalinya ya. Oke. Pertama di JFW itu pagi dan lebih sedikit jumlah penonton ya. Malam ini gue sengaja dan gue paksain harus bisa datang karena gue pengen tahu ini yang ketawa tuh jokesnya works ke banyak orang atau enggak. Ternyata banyak ya. Jadi kita tuh baru aja nonton La Luna. Cara bacanya harus eksotis. La Luna. Film dari Malaysia karya Rehan Halim ya. Yang menceritakan tentang sebuah kampung kampung kolot. kampung yang memiliki pemikiran konservatif di mana agama di atas aturan-aturan lainnya gitu. Tapi bukan sekadar agama, tapi ada orang yang mengatur supaya apa yang dia pikirkan itu dilaksanakan oleh satu kampung gitu ya. Hingga tiba-tiba datanglah seorang perempuan dari kota yang membuka toko pakaian dalam wanita. Lingerie. Premisnya keren banget kan. Ternyata filmnya jauh lebih keren lagi dari premisnya gitu. Gua nggak bayangin ternyata filmnya bisa seru ini. Gimana Rey? Kalau menurut Rey? Gue sih suka banget ya. Gue tuh nggak nyangka untuk kedua kalinya pun juga bahwa seteliti itu mereka nulis filmnya, penulisannya, dimana ada sebuah subplot yang ngedukung plot utamanya tuh dengan sangat baik. Keren banget ya. Jadi plot utamanya tuh gak berdiri sendiri, harus ada subplotnya gitu. Subplotnya yang membantu pas klimaks plot utamanya tuh tendangannya tuh sampai sangat menyenangkan. Buktinya pas nonton ya, tadi kan rame. Itu sampai tepuk tangan. Iya, parah ya. Momen klimaksnya tuh sampai tepuk tangan orang-orang. Dan gue tuh gak nyangka gitu karena di tontonan pertama kan sedikit orangnya. Ya tepuk tangan tuh di situ kayak wis keren gitu, bisik-bisik aja. Di sini tuh ditepukin tangan. Iya, emang kayaknya film ini juga punya punya value kalau semakin ramai lu nonton, semakin bernilai filmnya gitu, semakin seru banget gitu. Karena ini bukan tipe film yang ditonton di laptop sendirian atau nonton di TV sendirian. Ini sebisa mungkin di sinema dan sebisa mungkin crowdnya makin banyak. Jadi kalau nonton ajak temennya gitu ya, supaya ngerasain crowdnya yang seru banget gini. Kalau gue sih ngerasa film ini punya formula kayak drakor gitu. Jadi secara kasar ya, tanpa gue harus cerita detail filmnya kayak gimana. Kalau kalian pernah nonton Hometown Cha-Cha-Cha atau drama-drama yang bertema tentang sebuah kampung atau sebuah daerah di mana kampung itu memiliki banyak karakter-karakter unik gitu ya. Ada karakter A yang sukanya ini, karakter B yang sukanya ini. Nah, film itu punya formula yang mirip gitu. Ada banyak banget elemen di kampung ini. Bahkan gue ngerasa karakter utamanya adalah kampungnya. Lawannya, antagonisnya adalah satu orang yang membuat satu kampung ini bermasalah gitu aja sih. Jadi gue ngerasa karena porsinya mirip semua kan. Coba kalau kita boleh bedah nih, nggak ada satu karakter yang bener-bener dapat porsi yang banyak banget gitu. Betul. Karena si pendatang tadi dapat porsi banyak, si orang lama di kampung alias si karakter utama si polisi itu juga dapat porsi banyak. Lumayan rata gitu. Betul. Jadi keseruannya adalah satu kampung yang melawan pemikiran lamanya gitu. Aja keren banget ya. Pokoknya keren banget sih. Betul. Kritik banget filmnya, lucunya lucu banget. Komedinya parah. Ini salah satu kehebatan penulisan komedinya ya. Walaupun dia berasal dari negara Malaysia. Tapi kayaknya untuk negara Asia tuh bisa masuk-masuk aja. Ya, relate banget sih. Mungkin kayak bilangnya gimana ya? Bahasa tuh gak jadi batasan. Betul banget. Bahasa gak jadi batasan, jangan khawatir juga. Kita nonton di CGV, terjemahannya tuh ada dua ya. Betul. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Jadi mungkin secara konteks adegan kita bisa cerna dengan baik lah. Betul. Dan jokes-jokesnya juga kita baca bahasa Inggrisnya pun, kita baca bahasa Indonesianya pun ngakak banget. Apalagi film ini tuh mengamplifikasi banget bagaimana bercerita dengan visual dan musik aja gitu. Banyak adegan yang secara sequence kita tahu secara sequence kita tahu ini sedang dramatis gitu ya. Ada adegan tertentu yang dramatis, tapi ada juga yang adegannya ini lagi berbahagia tanpa harus ngobrol banyak gitu. Cuma deng musik ini ada orang datang musik lagi terus potongan-potongan. Itu lucu banget sih. Dan ini ya komedinya juga ya. Komedi juga sih. Gue demen pergerakan kameranya tuh sabar. Kayak satu frame fokusnya pindah gitu. Terus ada satu yang kayaknya lawakannya paling pecah ya. Di film yang kita tidak akan spoiler, di trailer pun juga nggak ada gitu. Secara sinematografi bagus banget. Kayak itu komikal tapi hidup. Benar.
banyak banget shot yang wah kita tahu apa yang akan terjadi tapi ternyata pas dibikin tuh lebih chaos lagi gitu kayak lebih anjing bisa selucu itu ya kita tahu ini akan terjadi nih ini akan terjadi nih tapi kemasannya bisa seru. Ada twist kecil yang bikin komedia makin bagus ya. 2 jam yang nggak kerasa banget sih. Iya 2 jam ya. 2 jam filmnya sekitar 2 jam mau salah sih. Seru banget. Ensemble cast-nya, acting-nya nyaris nggak ada yang bisa dikritik menurut gua sih. Satu kampung itu beneran literally kayak orang satu kampung yang sudah kenal lama gitu. Ada yang problematik ya tahu warganya ini ada orang yang problematik. Kenapa film ini relevan? Ya, menurut gua karena istilah guyup atau apa ya gotong royong. Karena mungkin kita memiliki apa ya budaya yang mirip sama Malaysia gitu ya. Betapa kan tetanggaan ya. Ya jadi secara culture gimana satu kampung itu ya bersatu kita teguh bersatu kita runtuh gitu. Jadi nah masalahnya ada satu orang yang beda sendiri pemikirannya dan itu bikin satu kampung ini kayak jengah ayo kita lawan gitu. Nah perlawanannya lewat toko pakaian dalam wanita aja lucu banget sih. Itu kehadiran tokonya pun kita sempet ngobrol ya kayak nggak bisa digantikan ya. Iya. Harus itu alatnya untuk film ini works gitu. Iya, gue sih membayangkan bisa mungkin ada kan ini sebenarnya perlawanan antara pemikiran lama dengan pemikiran baru kan. Iya. Bisa jadi dibikin secara genre let's say genre dramatis atau serius bisa gitu tapi nggak fun gitu. Cara bertuturnya tuh nggak akan se-fun ini. Nah, si filmmaker tahu banget gimana kalau kampung yang kolot atau konservatif kita bikin tiba-tiba ada tukang pakaian di dalamnya gitu. Anjir itu. Iya. Secara dialog quotes ya. Gue tuh amazed dengan wajir ini ternyata toko pakaian dalam ini jadi sebuah simbol perubahan dan perlindungan juga ya bilangnya. Betul. Itu kayak kita nggak mau spoiler panjang lebar tapi kalau diikutin itu bikin hati adem gitu. Iya. Jadi ya toko ini bukan sekedar toko. Gua yakin banget toko ini dibuat untuk itu tadi sebagai simbol jiwa-jiwa yang selama ini terkungkung gitu. Banyak kan shot-shot yang menggambarkan bahwa yang memperlihatkan soal burung dalam sangkar gitu. Iya. Si salah satu karakter Ustadz sana itu merasa gua ini selama ini dalam sangkar gitu ya. Nggak bisa lepas dari jeratan ini gitu dan gua suka sama pembuatan karakternya gitu. Biasanya polisi dibuat orang yang bengis sih gimana sih? Serius. Tapi di sini digambarin polisi yang bisa santuy ya. Bisa apa dan penyayangnya tuh dibuat yang sangat relevan. Gue tuh bisa membayangkan dia hidup di dunia nyata gitu. Beneran ada orang kayak gitu, gue bisa bisa yakin dan semua karakter yang ada di sana sih. Yes. Betul, gimana dia menggambarkan karakter-karakter itu secara bagus gitu. Dan film ini grounded banget lah, nggak ada yang pretensius, nggak ada. Gue ngerasa semua yang diceritakan di sini pure karena ya mereka percaya bahwa kita nggak boleh memaksakan apa yang kita pikirkan gitu. Memaksakan apa yang lu pikirkan itu nggak boleh dipaksain ke orang lain ya. Iya betul gitu. Kalau dari gue suka ya karena gue nonton kedua kalinya. Ternyata tuh banyak detail yang setup di awalnya tuh cantik banget. Ya benar. Jadi mulai dari sinematografi ada beberapa barang yang di shot berulang-ulang ya. Untuk sebuah emphasis gitu penekanan yang kepake pas di klimaks. Itu pecah sepecah-pecahnya. Tapi ada lagi yang gue juga suka dari si sinematografinya ini adalah dia tuh bisa memporsikan ini kayaknya bakal jadi plot utama, ini kayaknya bakal jadi subplot. Jadi memang ada beberapa karakter yang menjadi apa sih bilangnya highlight dari subplotnya. Itu sebenarnya di awal tuh kayak ke shot beberapa kalinya lumayan gitu. Akhirnya gue ngerti, oh pantesan dia ya walaupun si karakter itu lagi nggak ngapa-ngapain di awal film, tapi kok kayaknya dia udah mulai ditis gitu, kayak diantarkan dengan sangat apa ya bilangnya sabar gitu. Pas film si subplotnya ini dimulai diceritain tuh kayak oh ini pantesan gitu. Bagus banget. Banyak memang plantingan di depan meskipun ya gua rasa kalau mau ngomongin soal kekurangan, salah satu kekurangan yang cukup membuat ini tidak terlalu lancar adalah setup di depannya cukup lama sampai akhirnya muncullah si karakter. Ya kan gua ngerasa itu cukup lama. Gua tahu alasannya di depan itu digambarkan betapa kolotnya kampung ini. Udah statementnya sekecil itu aja gitu. Sekecil tapi padat ya. Kalau gambarin kampung ini itu harus sholat tepat waktu. Maksudnya kalau tulisan komedi bener, dia ada hal-hal yang diplanting depan, dipakai lagi di belakang untuk bikin kita twist kayak anjir dipakai deh gitu ya. Tapi menurut gua ketika masuk ke dalam editing itu kelamaan sampai gua udah ngeh itu akan dikeluarin, Ray. Dan gua rasa nggak cuma gua doang,
orang-orang lain beberapa kayak, nah ini akan pakai yang ini nih, dia akan pakai yang udah dipakai di depan tuh, gue rasa gitu. Ada sekitar miss mungkin nggak nyampe 1 menit, mungkin cuma berapa puluh detik lah, ya kayak bikin gue ngerasa ini kayak akan dipakai nih gitu. Kecurigaan itu muncul karena build up-nya cukup. Karena nggak sekali 2 kali gitu si film ini menggunakan apa yang udah di planning depan. Jadi kita udah paham polanya. Oh ini nanti akan pakai lagi nih yang di depan. Gitu. Jadi ketika yang ending yang seru banget itu, gue udah cukup ngeh aja. Udah tersiapkan karena ini kayaknya akan kayak gini nih. Ketika terjadi, gue tetap ketawa. Tapi surprise-nya udah nggak 100% gitu loh. Iya. Gue tuh cukup gergetan aja. Beberapa tokoh antagonisnya tuh kayak mungkin dimensinya mentok kanan hitam ya, boy. Kalau satu putih banget ini hitam banget gitu. Kayak maksudnya gue ngelihat ya jahat mah jahat aja gitu. Gak ada sebuah alasan atau 1-2 alasan yang ini nih yang membuat dia salah gitu. Ini yang membuat dia jahat gitu. Reason itu nggak ada, jadi kayak gue ngelihatnya ya udah gitu. Iya, tidak ada alasan personal yang bikin jadi kayak gitu ya, si karakter antagonis ini ya. Jadi kita kurang empati, dan kalau kita nonton film-film yang bagus, biasanya kita cukup mengerti alasan antagonis melakukan itu. Nah, sayangnya di film ini kurang solid aja gitu ya. Meskipun ya kayaknya gue rasa ini bisa plus bisa minus ya. Dengan membuat antagonisnya di situ supaya komedinya tuh works-nya lebih mudah. Iya, benar. Jadi kayak ya udah kita dibuat ketawa dulu nih gitu. Dibuat ketawa, buat seneng-seneng, baru masuk dramanya gitu, supaya isu pesan dramanya tuh tetap tersampaikan dengan baik gitu. Betul. Gue agak gergetan dikit kayak beberapa transisinya tuh kayak digelapin aja gitu. Iya. Mungkin gue ngerasa kayaknya secara perpindahan adegan mau nunjukin lompat waktunya tuh agak jauh. Iya, betul. Gitu. Jadi kayak ini, tapi kayak dan beberapa kali sih sebenarnya. Nah, yang jadi argumen gue menjelang akhir tuh kecepatannya jadi sering. Ada 1-2 babak yang baru segini menitnya kayaknya nggak lama-lama banget, tiba-tiba udah hitam lagi. Iya, benar. Kayak dibanding di awal sampai tengah yang kayak Kak Mustafa bilang ya, itu kayak build up-nya tuh agak lama. Iya, lama banget. Yang lama tuh kayak nggak putus-putus belum jadi hitam gitu. Terus ini hitam, tetek hitam gitu, kayak noticeable aja gitu menjelang akhir. Iya, memang film ini secara editing ada yang bisa dipoles lagi untuk bisa craft lebih seru sih. Tapi ketika udah masuk adegan-adegan penting, flawless sih, bagus banget sih. Ketika udah ada satu adegan yang kita tahu ini akan seru banget, itu zero mistake sih. Kayak gitu terdeliver dengan bagus banget gitu. Keseruan. Orang-orangnya juga ini ya. Iya, actingnya bagus banget sih. Gue sukanya tuh, ini karakternya lumayan banyak di desa itu, tapi bener-bener hidup gitu aja. Seru deh pokoknya. Seru, pokoknya kalian harus nonton ketika ada kesempatan gini. Mungkin limit gitu ya, filmnya nggak akan tayang di banyak bioskop banget gitu. Jadi kalau kalian ketemu bioskop yang tayang, nonton gitu. Karena gue nggak tahu akan tayang di OTT kapan gitu ya. Langka banget filmnya. Recommended banget. Jangan nonton sendiri, bawa temen lah. Ya pokoknya sebisa mungkin crowd-nya bagus lah. Ini salah satu film yang kita rekomendasikan nonton di bioskop karena crowd yang menghidupkan film ini sih. Yes, betul. Itu aja sih dari kita ya. Yes, betul. Sampai ketemu di video habis nonton film selanjutnya. Bye. Bye-bye.